Selamat pagi, salve, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Bet 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Blasius Cornelius Rum Riberu, guru Pendidikan Agama Katolik pada SMA Negeri 1 Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran pada kelas 10 SMA Negeri 1 Lewolema dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, saya minta salah satu peserta ini siap diri ya. Teman-teman semua, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas segala perlindungan-Mu, kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kami mohon ya Bapa, semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu Tuhan senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk untuk kita semua. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ada yang tidak hadir? Senang. Oke, baik. Siap untuk ikuti saya pagi ini? Siap. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang aku pribadi yang unik. Sebelum kita membahas materi tentang aku pribadi yang unik, saya ajak kita semua untuk menyaksikan sebuah video. Daripada kembar identik pun kayak Upin Ipin masih punya perbedaan dalam segi sifat, kemampuan, dan visi. Nah, membicarakan video berikut manusia paling langka dan aneh di dunia. Baik, pertama mari kita mulai dari sosok Asia Costa yang lahir dengan kondisi tanpa arahan bawah atau apnetia. Lahir dengan kondisi seperti ini, Asia memiliki beragam keterbatasan, mulai dari bernafas yang harus dibantu dengan sebuah pipa spesial hingga keterbatasan dalam berbicara. Makanya, saat berkomunikasi, Costa ini berbicara melalui smartphone miliknya, di mana laki-laki berusia 21 tahun ini tinggal mengetik dan namun cukup terkenal karena ketangguhannya menjalani hidup dan berkarir dalam berbagai hal. Ia pernah menjadi pembicara di TED Conference. Ia juga merupakan pemerhati fashion sekaligus seleb TikTok dengan 1,1 juta follower. Bahkan meski tidak memiliki Baik anak-anak, kalian sudah melihat video yang ditampilkan tadi? Sudah. Bapak ingin bertanya beberapa pertanyaan. Apa itu unik menurut kalian? Yang tahu silakan ajukan tangan. Silakan. Sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk ke pertanyaan yang kedua. Mengapa manusia dikatakan sebagai pribadi yang unik? Silakan. Karena manusia memiliki akal dan budi. Baik, kita berikan aplaus dulu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah memahami, kita diajak untuk memahami diri kita sebagai citra Allah yang luhur dan bermartabat,
sebagai laki-laki atau perempuan sehingga tidak kita mampu menyadari diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ya. Untuk memperdalam materi kita hari ini, Bapak akan membagi kamu dalam beberapa kelompok. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4 ya di sini. Di dalam LKPD itu Bapak sudah menyertakan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan mencermati dan membaca artikel yang ada. Ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 mengamati gambar yang Bapak berikan di dalam LKPD. Bapak harap semua pertanyaan itu dijawab dan keaktifan di dalam kelompok menjadi perhatian kalian semua. Bisa ya? Bisa. Ya, selamat bekerja.
diskusinya sudah selesai? Bapak berharap kamu perhatikan baik-baik dan kalau boleh ajukan pertanyaan dari materi yang disajikan. Silakan kelompok 2. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok anak. Kepada teman yang membawakan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi artikel yang kami baca tadi tentang Bapak Tarjono Slamet. Pertanyaan nomor 1, bagaimana kesan Anda setelah membaca cerita di atas? Pesan yang kami rasakan setelah kami baca artikel tersebut adalah kami merasa sangat terkesan dengan ketangguhan, semangat pantang menyerah, dan kreativitas Bapak Tarjono Slamet. Meskipun menghadapi cobaan yang sangat berat, namun ia tidak menyerah pada keadaan. Pertanyaan nomor 2, apa yang dialami Tarjono Slamet dalam kisah di atas? Yang dialami Bapak Tarjono Slamet adalah kejadian tragis pada tahun 1990 yang membuatnya kehilangan kedua kakinya. Selain itu, ia juga kehilangan fungsi jari-jari tangannya akibat sengatan listrik yang tinggi. Pertanyaan nomor 3, apa yang mendorong Tarjono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan? Yang pertama, tekad yang kuat untuk bangkit. Yang kedua, dukungan dari lingkungan. Yang ketiga, kreativitas dan modal keterampilan. Dan yang terakhir, pengalaman pahit sebagai pemicu untuk memulai hidup baru. Pertanyaan nomor 4, nilai-nilai positif apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi Tarjono Slamet? Yang pertama, bisa bersyukur. Kemudian yang kedua, bisa menerima keadaan. Yang ketiga, mandiri. Dan yang terakhir, percaya diri. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan waktu dan kesempatan kami. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Ya, dari penyajian materi ini mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin masih kurang jelas dari penyajian teman-teman di kelompok kedua. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Berdiri, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 4 mau bertanya bagaimana mental yang dirasakan Pak Tarjono setelah mengalami kejadian tersebut. Terima kasih ya, Mama. Mental apa yang dirasakan oleh Pak Tarjono Slamet setelah mengalami kejadian tragis tersebut? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman di kelompok 4. Di sini kami menjawab mengenai pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi mental yang dirasakan oleh Bapak Tarjono Slamet, dia semangat hidupnya menjadi kurang. Kemudian dia juga butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit kembali. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk jawaban. Oke. Mungkin masih ada teman-teman dari kelompok lain yang mau bertanya. Oke, silakan teman-teman dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami ada sedikit bertanya. Kira-kira apa pesan yang dapat kita petik dari artikel tersebut? Oke, kira-kira pesan apa yang bisa kita petik dari artikel Bapak Tarjono Slamet? Saya masih buka kesempatan untuk teman-teman yang duduk di kelompok 2 juga boleh menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 3 selain 2 temanmu yang ada di depan. Baik, terima kasih untuk teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini kami ingin menjawab pesan yang bisa kita petik dari kejadian Bapak Tarjono Slamet ini, bahwa kita tidak boleh pantang menyerah pada keadaan, dan juga harus bersyukur tentang apa yang sudah kita miliki. Terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaannya?
Masih ada? Sudah tidak. Pas ya, kita berikan aplaus untuk silakan kembali. Teman-teman, baik adik-adik semua, masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut ke kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya, saya ajak kita semua untuk berdiri. Pandang semua ke depan, ambil posisi yang paling nyaman untuk kita semua. Kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Saya minta suaranya lebih kuat lagi. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih, silakan dulu. Baik, peserta didikku semua, saya masih minta perhatian kita semua. Saya undang teman-teman dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, kelompok kami membahas tentang gambar yang disediakan. Gambar tersebut menggambarkan tentang keunikan yang ada pada manusia. Nomor 1, apa saja keunikan manusia yang kalian temukan dari gambar-gambar di atas? Keunikan manusia yang ada pada gambar di atas adalah yang pertama, memiliki fisik yang berbeda-beda pada setiap orang seperti warna kulit, yang dimana pada gambar tersebut ada yang memiliki warna kulit putih, hitam, dan sawo mata. Ada pula perbedaan pada jenis rambut. Ada yang memiliki rambut keriting, lurus, dan gelombang. Terdapat juga perbedaan pada warna bola mata. Yang kedua, memiliki hobi yang berbeda-beda dan kesukaan-kesukaan tersendiri. Seperti yang terdapat pada gambar, ada beberapa hobi seperti menari, dan ada beberapa orang yang sangat menyayangi hewan peliharaan. Ada pula persahabatan yang terjalin antar sesama. Nomor 2, ciri-ciri apa saja yang membuat manusia disebut unik? Ciri-ciri yang membuat manusia itu disebut unik adalah keterbatasan dan kelebihan fisik pada setiap orang. Yang kedua, memiliki hobi yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan gaya hidup. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Adakah kelebihan dan keterbatasan manusia yang kalian dapatkan dengan mencermati gambar-gambar di atas? Kelebihan dan keterbatasan yang terdapat pada gambar di atas adalah yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama, saling menyayangi, bersahabat, penyayang binatang, dan terampil dalam menari. Keterbatasan yang terdapat pada gambar di atas adalah keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, keterbatasan intelektual, dan keterbatasan mental. Nomor 4, mengapa manusia disebut pribadi yang unik? Manusia disebut sebagai pribadi yang unik karena memiliki akal budi, dianugerahi kehendak bebas. Manusia memiliki kelebihan dan keterbatasan tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang memberikan tanggapan, kami persilakan. Ya, sebelum diberikan tanggapan, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Bagi masih ada yang belum jelas dengan pertanyaannya, Bapak buka kesempatan untuk bisa bertanya, bisa mengajukan pertanyaan. Silakan berdiri ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, apa yang harus kita sebagai manusia lakukan agar keunikan kita itu dapat kita terima dengan penuh rasa syukur serta tidak merasa minder. Iya. Pertanyaan Olivia, bagaimana kita bisa berusaha untuk menerima
keunikan diri kita dan harus menerima itu dengan tidak punya perasaan minder. Ya, begitu Olivia ya. Oke, terima kasih Olivia untuk pertanyaannya. Silakan dijawab oleh teman-teman di kelompok 3 yang mewakili atau juga yang duduk di bangku kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan. Supaya kita jangan merasa minder dengan keunikan, baik kekurangan maupun kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama, kita harus bersyukur. Terlebih dahulu kita harus bersyukur. Dan yang kedua, percaya diri. Karena dengan percaya diri dan bersyukur, kita bisa menghadapi dan menjalani hidup kita dengan keterbatasan dan kelebihan yang ada. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Terima kasih Olivia untuk pertanyaannya. Masih ada? Pas? Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Minta kalian semua kembali ke posisi pada tempat semula. Baik para peserta didik yang saya kasih. Tadi kita sudah menjalankan diskusi pada 4 kelompok kita dengan baik ya. Kita sudah membaca artikel dari diskusi kita tadi dan kita sudah melihat gambar. Tadi kita sudah menjalankan diskusi kita dalam diskusi 4 kelompok ya. Ada yang sudah membaca artikel dan ada yang sudah menyimak gambar. Sebelum kita lanjutkan materi kita, Bapak akan memberikan sedikit penguatan dari materi kita pada hari ini. Setiap manusia itu unik. Tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun mempunyai perbedaan. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat dan kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan khusus pula. Setiap orang mempunyai kekuatan dan keterbatasan. Tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai keterbatasan. Dan setiap orang mempunyai keunikan. Sekarang kita coba melihat sedikit keunikan manusia dalam kitab suci. Kitab suci berbicara bahwa dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 bahwa waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri, menurut citra Allah sendiri. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan tangannya dan atas segala-galanya yang telah diletakkan di bawah kakinya. Yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, ya, ke dalam hidupnya sendiri. Ini berarti kita diciptakan secara istimewa, diciptakan secara khusus ya oleh Allah. Bisa paham ya? Sekarang Bapak minta dari pertemuan kita ada yang bisa membuat kesimpulan, bantu Bapak untuk membuat kesimpulan. Saya Bapak minta siapa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pembelajaran hari ini tentang diri sendiri sebagai pribadi yang unik membawakan sebuah kesimpulan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan serta potensi yang perlu untuk dikembangkan. Jadi, kita sebagai manusia diharapkan untuk bisa saling memahami dan menerima diri apa adanya serta bisa mensyukuri keistimewaan yang kita miliki. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk oleh Sheila. Terima kasih Sheila. Baik, peserta didikku semua, pembelajaran kita hari ini tentang aku pribadi yang unik mengajak kita semua untuk melihat diri kita secara pribadi, bahwa di dalam diri kita masing-masing itu berbeda satu dari yang lain. Setiap kita pada satu sisi memiliki kelebihan, tetapi pada sisi lain memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi berbagai potensi dengan kelebihan dan kekurangan, kita diminta untuk selalu bersyukur, menerima segala kelebihan dan keterbatasan sebagai anugerah untuk bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain, dan senantiasa bersyukur sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini yang bisa Bapak simpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang aku pribadi yang unik. Sebelum mengakhiri ini, Bapak minta refleksi dari salah satu peserta didik, mungkin bisa membuat refleksi dari pembelajaran kita dari awal sampai dengan akhir tadi tentang materi aku pribadi yang unik. Bapak minta Olive bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini pada materi aku pribadi yang unik. Terima kasih. Di sini saya mau memberi sedikit refleksi tentang pembelajaran pada hari ini. Melalui pembelajaran hari ini, saya semakin yakin bahwa setiap individu adalah karya seni dari Tuhan yang berbeda-beda dan tentunya unik. Dari pembelajaran hari ini juga, saya belajar untuk menerima diri apa adanya dan terus berkembang menjadi pribadi dan terus berpartisipasi menjadi seseorang yang beriman. Di sini juga saya berharap kita semua dapat menjadi pribadi yang beriman dan juga berkarakter, serta dapat berkembang dan dapat berkontribusi secara aktif bagi lingkungan di sekitar kita. Oke, terima kasih Olive untuk refleksinya. Kita semua ini istimewa. Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia. Itu yang bisa Bapak refleksikan dari pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan kita kali mendatang, Bapak mengajak kita untuk lebih mendalami lagi pesan kitab suci tentang keunikan manusia. Pada pertemuan kita pada kali berikut, Bapak akan lebih mendalami lagi bagaimana pesan kitab suci tentang keunikan manusia. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ajak kita semua untuk berdiri dan Bapak minta Dewa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu kepada kami mulai dari tadi pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami agar kami sampai di rumah dengan selamat. Nama tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa Selamat siang semua, terima kasih untuk perhatian kalian semua pada pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita pada kali ini. Selamat siang. Siapa?